kita lanjutkan pelajaran kita tentang tema 3 yaitu makanan sehat dengan subtema 3 yaitu pentingnya penjaga asupan makanan sehat dengan KD 3.2 yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembangunan sosial budaya. Sosial budaya adalah semua hal kebiasaan manusia yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan dengan saling melengkapi dengan proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan pembangunan sosial budaya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang modern, setara dengan bangsa-bangsa lain, tetapi memiliki jati diri bangsa. Beberapa upaya dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan pendidikan bangsa dengan tetap mempertahankan norma dan aturan dalam masyarakat. Yang kedua, melestarikan budaya bangsa dengan membentuk desa-desa budaya yang memiliki potensi wisata. Dan yang ketiga, mengajarkan budaya bangsa pada generasi muda penerus bangsa melalui lembaga budaya. Beberapa upaya dalam mempelajari budaya bangsa. Yang pertama, mengenal budaya daerah sendiri. Dua, mengenal budaya daerah lain. Tiga, membiasakan menggunakan budaya daerah sendiri. Empat, menghargai budaya daerah lain. Lima, mencintai budaya bangsa sendiri. Enam, mengembangkan budaya bangsa. Nah, di sini ada beberapa budaya. Yang pertama tentang adat istiadat, yaitu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-menurun. Kali ini kita akan mempelajari tentang adat istiadat yang ada di Kalimantan. Yang pertama ada ngungu tahun, yaitu upacara ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas pemberian kehidupan dan penghidupan. Selain suku Dayak Berak Bahau, upacara ini dilakukan oleh suku Dayak Tunjung, Dayak Benuak, dan Dayak Bentian. Beliatin adalah upacara ritual penyembuhan yang biasa dilakukan oleh suku Dayak Benuak. Ada Nebe Erau, adalah upacara tahunan tanam padi. Ada Ngerangkau, adalah upacara kematian bagi masyarakat Dayak Tunjung yang dilakukan pada hari ke-40 oleh keluarga untuk memberikan kenyamanan bagi arwah di sisi Sang Pencipta. Yang berikutnya adalah Erau Pelas Benua, adalah perayaan adat untuk memperingati hari lahirnya Kerajaan Kutai Negara Ing Martadipura yang digelar bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Kota Balikpapan. Ini ada contoh, ada upacara adat ngungu tahun, ada upacara beliatin, kemudian Erau Pelas Benua, di mana pakai alat musik sampai ini ya, dan ada tarian-tarian adat lainnya. Yang kedua, bahasa daerah atau bahasa regional, yaitu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat. Dengan adanya banyak penduduk dengan aneka ragam suku bangsa, maka di Balikpapan komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa daerah yang mendominasi adalah bahasa Banjar, Bugis, Kutai, Dayak, dan Jawa. Yang ketiga, pakaian adat daerah atau tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial perkawinan atau agama. Beberapa macam pakaian daerah di Kaltim, ada baju kustin, ada sapai sapak, ada pakaian adat bulang kurung, ada baju adat bulan buraiking, ada baju Dayak Ngaju, ada baju takwo bubuhan Balikpapan. Nah, ini contoh baju kustin, ini contoh sapai sapak, ini contoh bulan kurung, ini bulang buraiking, ini baju Dayak Ngaju, dan ini takwo bubuhan Balikpapan. Ya, di samping itu ada kesenian daerah yaitu tarian, ada tari burung enggang yang menceritakan tentang nenek moyang suku Dayak yang konon turun ke bumi dari langit dalam bentuk burung enggang, burung khas Kalimantan Timur. Ini ya. Contohnya. Kemudian ada tari gantar pahlawan yang dibawakan oleh gadis-gadis untuk menyambut para prajurit yang kembali setelah meraih kemenangan dalam perang, tari gantar. Kemudian ada tari hudok, yaitu tarian suci yang dilakukan hanya jika di desa diserang oleh wabah atau serangga. Tarian ini harus dibawakan oleh laki-laki dan perempuan yang menggunakan topeng binatang seperti babi atau anjing.
Topeng-topeng ini biasanya dibuat dari malau atau getah kayu. Tubuh penari-penari ditutupi oleh daun pisang dan diiringi oleh irama alat musik tifa atau gendang. Nah, ini tari hudok pakai topeng, ya. Kemudian alat musik ada sampe, ya. Ada jatung adau atau tubuk alat musik daerah Kadakenya. Lagunya ada buah bolok, nyahin alak, sungai kandilo, leleng. Nah, jenis musiknya adalah tingkilan. Nah, ini contoh alat musik sampe, ya, alat musik tradisional jatung adau. Nah, seperti ini kayak tifa, ya. Kemudian senjata tradisional adalah mandau, sumpit, perisai, dahong. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami.